Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di Top 3 News hari ini tanggal 26 Agustus 2020. Kali ini ada Sandra Nugroho yang akan temenin kalian untuk bacain 3 berita populer hari ini. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube Kompas TV-nya ya. Sahabat Kompas TV, berita pertama datang dari Indonesia Corruption Watch yang menilai Ketua KPK Firly Bahuri dapat dikenakan sanksi mundur dari jabatannya apabila terbukti melanggar etik. Berikut liputannya. Agar bisa menyentuh kebenaran material, peneliti ICW Kurnia Ramadana meminta Dewan Pengawas tak hanya mengandalkan keterangan Firly sebagai terperiksa, tapi juga menelusuri metode penyewaan helikopter oleh Firly. Menurutnya, Dewas KPK dipandang perlu melibatkan deputi penindakan untuk potensi gratifikasi pada pihak tertentu. Ketua KPK Firly Bahuri dipanggil Dewan Pengawas KPK Selasa pagi untuk menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik. Ia dilaporkan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, karena diduga bergaya hidup mewah saat melakukan perjalanan pribadi dari Palembang ke Batu Raja. Ya, jika nanti ternyata ditemukan bukti yang cukup terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik itu, maka Dewan Pengawas dapat menjatuhkan sanksi berat, yang mana tertera dalam peraturan Dewan Pengawas dapat merekomendasikan agar Komjen Pol Firly Bahuri mengundurkan diri sebagai Ketua KPK. Kami juga mendorong agar Dewan Pengawas melibatkan kedeputian penindakan pada pemeriksaan ini, setidaknya untuk membuktikan apakah ini hanya sebatas pelanggaran etik atau ada dugaan tindak pidana di sana. Tentu logika tindak pidana ini ketika nantinya terbukti misalnya ada orang tertentu, ada sponsor tertentu yang diberikan kepada Komjen Pol Firly Bahuri berupa pemberian helikopter mewah jenis Helimosin. Ketika itu terjadi, maka KPK dapat mensangka yang bersangkutan dengan pasal 12B besar tentang gratifikasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun. Nah, sahabat Kompas TV, berita kedua datang dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menjanjikan bioskop untuk dapat beroperasi kembali dalam waktu dekat ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menggodok regulasi dan juga teknis operasional untuk dapat tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 di Graha BNPB Jakarta Rabu pagi. Dalam keterangan pers, Anies merujuk rencana pembukaan kembali bioskop pada kasus-kasus di 47 negara yang telah lebih dulu membuka kembali operasional teater film. Anies mengatakan pemerintah daerah sedang mengatur regulasi yang tepat sesuai arahan Satgas Penanganan COVID-19. Terkait dengan rencana pembukaan kegiatan bioskop di Provinsi DKI Jakarta. Jadi selain dari Satgas Penanganan COVID-19, juga dari ada Kementerian Kesehatan, juga dari Kementerian Parekraf, dan kita tadi membahas, kemudian perlu saya sampaikan di sini rencana Jakarta. Pertama, kita merujuk kepada studi dan kajian para pakar terkait dengan penanganan dan pengelolaan kegiatan di dalam bioskop yang sudah dilakukan di berbagai negara. Jadi 47 negara pada saat ini kegiatan bioskop sudah berjalan seperti biasa, bahkan kalau di Korea Selatan selama masa pandemi, termasuk di puncak pandemi mereka di sana, di Korea itu bioskop tidak ditutup. Nah, ada beberapa hal yang kita akan garis bawahi. Pertama, kita akan menyiapkan regulasi secara lengkap, dan regulasi itu nanti memasukkan semua unsur-unsur yang tadi disampaikan oleh Profesor Wiku. Satu, soal tentang kualifikasi, siapa saja yang bisa ikut menonton di bioskop. Yang kedua adalah terkait dengan pemesanan tiket yang semuanya harus dilakukan secara online
dan tidak ada pembelian tiket di lokasi. Kemudian juga tentang masker, filtrasi udara, lalu pembersihan secara teratur, kemudian juga tentang pengaturan tempat duduk di dalam bioskop, lalu kewajiban untuk mentaati prinsip 3M di dalam untuk para karyawan dan di dalam proses menuju dan keluar dari lokasi bioskop. Nah, sahabat Kompas TV, berita ketiga datang dari Sampang nih. Seorang oknum polisi diamankan pihak Pondok Pesantren Darul Amin Robetal Sampang terkait kasus penangkapan salah satu santri dan juga adiknya yang diduga membawa narkoba jenis sabu. Karena kejadian ini, pihak pondok membantah menyekap polisi. Mereka mengatakan mereka tidak menyekap, melainkan mengamankan polisi tersebut dari amukan massa. Warga dan simpatisan mengepung salah satu pondok pesantren di Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Ketegangan ini terjadi akibat salah satu santri pondok pesantren bersama adiknya ditangkap aparat kepolisian karena dianggap telah membawa narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan keterangan pondok pesantren, kasus tersebut tidak benar. Sang adik bermaksud menjenguk dan mengantarkan bingkisan ke kakaknya yang belajar di pondok pesantren tersebut. Nah, itu dia tadi 3 berita populer hari ini. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan komen channel YouTube Kompas TV. Tapi tetap juga ya untuk saksikan top 3 news di setiap harinya. Saya Sandra Nugroho pamit.